Jangan lupa tekan tombol like-nya agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Hari berganti hari, Byakta sudah memutuskan kalau hari ini dia akan datang ke kediaman nenek Audrey. Dia ingin mengatakan yang sesungguhnya terjadi. Dia tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Apalagi sebab perihal ini ia tidak bisa bebas bersama istrinya. Audrey bahkan tidak mau disentuh walau hanya memegang tangannya saja, kalau dia belum meminta restu pada nenek. Bukan Audrey egois, tapi ia ingin diperjuangkan, karena awal mereka menikah itu sangat buruk. Meskipun sah tapi tetap saja pernikahan itu tanpa sepengetahuan keluarga Audrey. Byakta kembali mematut dirinya di depan cermin. 1 jam yang lalu dia sudah mengabari Audrey dia akan datang ke rumah untuk menyelesaikan masalahnya hari ini juga. Meski Audrey sempat mengejek dan menakut-nakuti, tapi keteguhan hati Byakta sudah tidak bisa dihentikan lagi. Apapun yang terjadi nanti dia sudah siap. Sempurna, ucapnya yakin. Dia sengaja berpenampilan maksimal. Dia berharap penampilannya mampu membuat nenek sedikit meminimalisir kemarahannya nanti. Byakta mengambil dompet dan ponselnya serta kunci mobil lalu segera meninggalkan unitnya menuju kediaman nenek Audrey. Setengah jam berlalu, kini dia sudah berada di kediaman nenek Audrey. Dia sedang duduk di hadapan nenek, Tante Wina dan juga orang yang menyebabkan dua harus melakukan ini. Untuk pertama kalinya dia melakukan perihal penting tanpa didampingi oleh Bastian ataupun Bibi Lauren. Nampak dia menautkan tangannya, jantungnya berdegup kencang. Byakta ingin mengatakan apa? Kenapa jadi diam seperti ini? Tanya Tante Wina penasaran. Sebab terlihat sekali kalau laki-laki di hadapannya ini sedang tegang. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan sehingga dia menjadi tegang seperti itu? Bahkan Tante Wina berpikir kalau Byakta akan melamar Audrey, jadi dia gugup dan nervous begini. Iya nak, katakan saja, jangan sungkan, ujar nenek tak sabar. Seperti biasa, Audrey, gadis itu hanya diam santai. Ia ingin melihat sebesar apa laki-laki ini ingin bersamanya. Bukankah sebagai wanita ia harus melihat dulu perjuangan laki-laki yang katanya mencintainya itu? Sampai di sini dia yakin Byakta memang begitu ingin bersamanya. Dia hanya ingin melihat setelah ini, apa yang akan dilakukan nenek pada mereka berdua. Byakta terlihat menarik nafas dalam lalu menghembuskan perlahan. Ia mencoba rileks dan berpikir positif kalau dia akan baik-baik saja setelah ini. Pertama, maafkan saya, jika apa yang akan saya ucapkan membuat nenek yang tante terkejut dan tidak nyaman. Sejujurnya saya mencintai Audrey, entah sejak kapan, tapi yang saya tahu, saya tidak bisa tanpanya. Mungkin bagi semua orang waktu 1 tahun adalah waktu yang sangat lama untuk berpisah. Ya, itu juga yang saya rasakan dalam setahun ini. Jadi intinya? Tanya Tante Wina sedikit menegas. Byakta melirik Audrey dan juga melirik nenek yang dari tadi diam mendengarkan. Byakta tidak bisa menebak apa yang dipikirkan nenek sekarang. Intinya, sayalah laki-laki yang menikahi Audrey di Milan, yang meminta ia melahirkan anak dan membayarnya. Keluar. Nenek memotong Byakta yang sedang menjelaskan perihal yang sangat tidak ingin didengar nenek, itu membuat dadanya sakit. Byakta menciut melihat nenek yang wajahnya sudah memerah menahan amarah. Kau tuli? Tidak dengar aku bilang, keluar dari rumahku, teriak nenek. Nenek, jangan marah. Kita dengarkan dulu apa alasannya, bujuk Audrey yang juga terkejut atas reaksi nenek. Dia pikir nenek akan seperti biasa, marah tapi menggemaskan. Tapi, saat ini berbeda. Bahkan Audrey dan Wina tidak pernah melihat nenek marah hingga wajahnya berubah menjadi merah. Kau tahu bukan, di mana pintu keluar? Cepat pergi atau aku akan laporkan ke polisi sekarang juga, ujar nenek tanpa basa-basi. Hatinya benar-benar panas.
ia tidak menyangka jika ini terjadi, laki-laki yang ia pikir akan membahagiakan cucunya, ternyata adalah laki-laki brengsek yang tidak ingin dia jumpai. "Nenek, kenapa diusir?" Dia ingin menjelaskan alasannya. Audrey mencoba memberi pengertian pada nenek. Tapi, wanita tua itu tetap tidak ingin mendengarkan siapapun. Nenek meninggalkan ruang tamu begitu saja menuju kamarnya, hatinya sakit sekali. Nenek juga kesal pada Audrey, lebih tepatnya kecewa, kenapa dari awal ia tidak memberitahu kalau dia adalah laki-laki itu. Nenek membanting pintu kamar kuat, bahkan Byakta yang masih di ambang pintu mendengar dan menoleh saat suara keras itu memenuhi rumah. Dia tahu ini akan sulit, bahkan lebih sulit dari yang ia bayangkan sebelumnya. Rasa gusar tiba-tiba menyelimuti hatinya. Bagaimana jika nenek tidak mau memaafkannya? Atau yang paling buruk, nenek akan menutup jalannya semakin sulit untuk bersama Audrey. Ia mengutuk dirinya sendiri yang bodoh karena sudah mempermainkan sebuah pernikahan. Seperti sebuah balasan takdir, kini ia merasa sedang dipermainkan takdir. Ia datang bertubi-tubi, membuatnya terpuruk dan tertekan hampir gila. Lalu sekejap menyanjungnya, begitu mudah ia mendapatkan kepercayaan Audrey kembali. Kini ia bagai dihempas dari ketinggian, untuk lebih tahu diri. Ia tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Apakah pergi dari sini adalah jalan terbaik? Meninggalkan Audrey dan membiarkan dia bersama orang lain? Tidak, bukan itu tujuannya datang ke Indonesia. Dia datang untuk menjemput, bukan menyapa lalu mengucapkan selamat tinggal. Lalu bagaimana dengan restu nenek? Entahlah, dia buntu saat ini. Wina bingung melihat situasi ini. Ia bingung harus membela siapa. Di sisi kanan ada ibu yang terluka sebagai seorang nenek yang mencintai cucunya. Nenek berhak marah. Orang tua mana yang tidak marah melihat cucunya yang sudah dipermainkan dan dibuang sekarang ingin diambil kembali hanya dengan sebuah kata maaf. Nenek tidak sebaik itu. Dia hanya manusia biasa yang juga bisa merasakan sakit hati dan kecewa. Lalu di sisi kiri ada Audrey dan Byakta. Ia tahu laki-laki itu sedang memperjuangkan cintanya. Ia tahu ini tidak mudah, mengakui secara jujur tentang perbuatannya. Tapi, apakah dengan mengusirnya adalah cara menghukumnya? Tidak, ini salah. Tapi dia harus bagaimana? Ia di posisi yang sangat sulit saat ini. Audrey mengejar Byakta yang akan pergi. Awalnya mungkin dia enggan untuk kembali kepada laki-laki itu. Namun saat ia tahu kata cerai itu tidak pernah ada di antara mereka, hatinya luluh. Entah sejak kapan laki-laki itu duduk di hatinya, hingga dengan mudah dia menerima semuanya. Kini ia semakin merasa berharga saat laki-laki itu mengatakan akan meminta restu keluarganya agar bisa bersamanya. "Kau akan pergi?" Satu pertanyaan lolos dari bibir mungil itu. Menghentikan langkah Byakta yang sudah akan membuka pintu mobil, ia berbalik dengan senyum menenangkan, menyiratkan kalau dia baik-baik saja. Byakta menghampiri Audrey masih dengan senyumnya. "Aku akan pergi, karena nenekmu memintaku pergi." Byakta mengusap pucuk kepala Audrey. Membuat gadis itu berkaca-kaca, "Kau tidak ingin mengajakku?" Luruh sudah air mata Audrey saat itu juga. "Kau berhenti hanya karena nenek mengusirmu? Kau tidak melihatku? Kau tidak ingin berusaha lebih keras lagi untuk bersamaku? Untuk apa kau kemarin membujukku jika hanya segini usahamu? Baik, pergilah, jangan pernah kembali." Tepis Audrey tangan Byakta yang ingin menyentuh pipinya. "Kau jahat. Jangan menyentuhku atau menenangkanku, pergi sana. Kau tidak berguna." Tangis Audrey semakin menjadi, tiba-tiba hatinya sangat takut jika Byakta benar-benar pergi dan tak kembali. Byakta yang tidak menanggapi kata-kata Audrey langsung menarik tangan Audrey dan memeluknya. "Cengeng, bisamu hanya marah dan menangis," ejek Byakta. "Kau dengarkan aku tidak akan meninggalkanmu. Aku pergi hanya untuk memberi nenek waktu. Nanti setelah nenek tenang, aku akan kembali untuk memintamu padanya."
Byakta menjarakkan tubuhnya. Ia tersenyum melihat wajah Audrey yang basah karena air matanya. Perlahan ia mengusap air mata gadis itu lalu mengecup kedua matanya. Jangan menangis, kau tahu aku sangat lemah melihatmu seperti ini. Jangan pernah ragukan aku, kau kenal tahu aku bagaimana. Jika aku menginginkan sesuatu aku akan berusaha mendapatkannya, termasuk mendapatkanmu, mengerti? Audrey mengangguk sebagai jawaban. Ia kembali memeluk Byakta, seperti tidak ingin terlepas. Gadis itu semakin mengeratkan kedua tangannya di punggung Byakta. Hei, jangan seperti itu, aku jadi ingin membawamu lari dari sini jika kau seperti ini, canda Byakta. Laki-laki itu kembali menjarakkan tubuhnya, sekarang kau masuk dan istirahat. Jangan bertengkar dengan nenek karena aku, oke? Audrey yang masih menangis hanya mengangguk saja, lalu ia meninggalkan Byakta di luar dengan hati tak rela. Rania keluar dari kamar mandi dengan wajah sembab, dia menangis di dalam tadi, karena takut tubuhnya bahkan sampai bergetar. Bastian seketika merasa terenyuh hatinya melihat wajah polos itu, ingin rasanya dia memeluk gadis malang itu, tapi kewarasannya melarang itu terjadi. Cih, kau menangis, cengeng sekali kau. Bagaimana kau bisa hidup dalam pelarian jika kau cengeng seperti itu, hardik Bastian. Rania hanya diam tak ingin menanggapi ucapan Bastian, namun di hatinya dia membenarkan ucapan Bastian, harusnya dia kuat dan tegar. Kehidupan di luar sana lebih kejam lagi nantinya, apalagi dia sudah tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Rania mengambil paper bag yang diberikan Bastian padanya, lalu kembali masuk ke dalam kamar mandi. Dia memilih memakai piyama celana panjang, dia tidak mungkin memakai gaun karena akan tidur. Setelah selesai, Rania keluar dari kamar mandi, canggung, ya itulah yang ia rasakan saat ini, ia tidak tahu akan melakukan apa. Rania melirik Bastian yang sedang menonton televisi. Di layar menampilkan film bergenre action, meski tidak terlalu menyukai itu, Rania mencoba ikut menikmati, duduk di lantai bersandar meja ikut menikmati film yang sedang tayang. Kenapa di bawah? Duduklah di atas, kau bisa masuk angin jika duduk di situ, ucap Bastian datar. Tidak, Om. Aku suka duduk di bawah, di rumahku, kami bahkan menonton TV sambil berbaring di lantai, tolak Rania halus. Tidak mungkin dia menyetujui langsung titah Bastian, akan jadi apa kalau dia duduk di sebelah laki-laki itu, sementara Bastian hanya memakai celana pendek dan kaos tipis saja. Ini bukan di rumahmu dan tidak ada ibumu yang akan merawat jika kau sakit karena masuk angin, sahut Bastian tanpa melihat Rania. Rania tidak menjawab, juga tidak melaksanakan ucapan Bastian yang menyuruhnya duduk di sofa yang sama. Aku rasa memang pendengaranmu bermasalah, suka sekali kalau membuatku mengulang kata-kata, cibir Bastian kesal karena Rania tak kunjung melakukan perintahnya. Apa tidak masalah kalau aku duduk di sebelah, Om? Kalau tiba-tiba kekasih Om datang akan jadi masalah besar, tutur Rania. Bastian menghela nafas. Gadis ini benar-benar membuat rasa kesal dan iba secara bersamaan. Akhirnya Bastian mematikan televisi lalu bangkit dari tempat duduknya menuju ke kasur. Tidurlah, sudah larut malam. Matikan Bastian lampu dan menggantinya menjadi lampu tidur. Rania dapat melihat dalam keremangan lampu, Bastian mulai memejamkan mata sambil memeluk guling. Lalu gadis itu pun bangkit dan naik ke atas sofa lalu membaringkan tubuhnya di sana, menutupnya dengan selimut. Rania memandang langit-langit kamar. Pikirannya jauh menerawang hari esok apa yang akan terjadi, akan pergi kemana dia sama sekali tidak bisa menebaknya, hanya satu yang sangat mengganggu pikirannya, akan kemana dia besok, bahkan uang sepeser pun ia tak punya. Tapi jika ia tidak pergi dari kota ini, ia akan tertangkap oleh ayah tirinya dan dia akan dijual. Rania memiringkan tubuhnya menghadap ranjang di mana Bastian sudah terlelap.
Apakah orang itu akan mau menolongnya lagi jika ia meminta bantuan? Aku tidak tahu siapa kau, tapi Tuhan sangat baik karena mempertemukan aku denganmu. Semoga orang baik sepertimu selalu mendapatkan kehidupan yang baik. Rania mulai memejamkan mata. Dia tidak ingin berpikir terlalu keras. Biarlah takdir yang akan menentukan hari esok. Saat Rania sudah terlelap masuk ke alam mimpi, Bastian kembali membuka matanya. Ia tahu sejak tadi gadis itu tampak termenung. Bastian tahu apa yang dipikirkan gadis itu. Dia tidak punya siapa-siapa, ayah ibunya sudah tidak ada, bahkan kota ini bukan kampung tempat orang tuanya tinggal. Dia datang ke tempat ini karena ayah tirinya yang membawanya untuk dijual. Bastian tahu bagaimana rasanya sendiri, tidak punya orang tua atau keluarga. Namun ia masih beruntung hidup di panti asuhan. Lalu ketika sudah menginjak usia 10 tahun Bibi Lauren mengadopsinya, hidup tanpa kekurangan. Juga ia mendapat kasih sayang dari Bibi Lauren tanpa membedakan antara dirinya dan Byakta. Bastian kembali membaringkan tubuhnya, menarik selimut dan memejamkan mata. Satu solusi terbesit di benaknya, tapi ia akan menyampaikan besok saja pada Rania.